Anda seorang notaris, Anda juga usaha, banyak hal yang sudah Anda lewati. Boleh tahu nggak sih, apa sih yang bikin hatinya itu mau berjuang, terutama buat Singkawang? Jadi menurut saya, kita hidup itu memang harus punya satu tujuan. Saya punya satu firman, itu Yeremia 29 ayat 7. Bagaimana cara menyeimbangkan antara bahasa politik dengan bahasa kasih versi Alkitab? Orang berkesan tentang LSM itu sesuatu organisasi yang wow, mengerikan. Tapi buktinya saya sampai hari ini berada di salah satu LSM, pemecah muri. Ada teman saya yang berkarir juga di politik. Dia bilang gini, gua nggak menang, gua kalah banyak, uang gua habis, gitu kan. Gua masuk ke politik, udah nggak terpilih, gua kalah, ya ibaratnya gua tadinya jadi pengusaha juga duit gua akan menambah dengan luar biasa. Tapi yang gua sadari satu, Tom, selama gua berpolitik otak gua mengecil, Tom. Tapi setelah gua berhenti tidak politik lagi, otak gua ini kayaknya berkembang lagi. Apa pendapat Mbak Harti tentang kalimat Saya ini? lihat anak-anak sekarang, Gen Z sekarang lebih maju berapa langkah daripada yang lalu. Kita lihat dari dunia bisnis juga, kita lihat kafe-kafe lebih banyak dikuasain oleh anak-anak muda. Halo semuanya, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam podcast Ahava. Dan tamu Kotomi kali ini spesial banget karena saya ditemani oleh si Sansre dan pastinya tamu saya satu ini wanita yang luar biasa. Saya sempat ngobrol sama beliau sebelum tadi podcast ini dan buat saya dia adalah bagian keluarga daripada Partai Demokrat. Dan tentunya saya pengen mengenal lebih lanjut dan kita pengen belajar juga. Penting nggak sih teman-teman khususnya Gen Z untuk masuk dalam kancah perpolitikan Indonesia? Yuk kita ketemu dengan Mbak Harti, rupanya ya panggilannya ya. Lebih seneng Bu Harti atau Mbak Harti? Kalau mau lebih muda ya Mbak Lebih aja. muda ya pastinya ya. Oke, semua wanita senang sekali dipanggil Mbak Harti. Oke, Betul. Mbak Harti, boleh saya tahu posisinya di Demokrat ini sebagai apa ya? Karena ini sudah terbaru nih saya dapat update-nya nih. Ya, kebetulan saya sekarang berada di posisi Sekretaris Badan Logistik Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat. Wow, oke. Pastinya ini perjalanan yang luar biasa ya. Mana saya dengar juga Anda seorang notaris, Anda juga pengusaha, banyak hal yang sudah Anda lewati. Boleh tahu nggak sih, awal-awalnya ketika berangkat ke karir ini, apa yang mendasari? Ya, kembali lagi saya sebagai seorang Nasrani. Nasrani, Iya, oke. saya juga ya puji Tuhan, Tuhan masih izinkan saya aktif di dunia pelayanan sehingga saya berjalan dengan iman. Berjalan dengan Iya, iman, saya ya. kebetulan sekarang juga sebagai avokat. Advokat, Ya, oke. avokat. Profesinya Jadi ya. profesi avokat, Ya, oke. OTW notaris karena ya Notaris. sekarang kami sedang mempersiapkan untuk Ya. menuju ke satu titik untuk penempatan wilayah. Atau tepatnya panggilan hidup. Oke. Advokat, notaris, terus terang aja bikin saya yang pebisnis ini langsung kayak kupingnya tuh berdenging kring gitu. Duitnya udah banyak, mau pensiun bisa, mau kapanpun santai bisa. Mau jalan-jalan luar negeri nggak pulang-pulang ke Indonesia juga bisa. Tapi apa sih yang bikin hatinya itu mau berjuang, terutama buat Singkawang? Jadi saya sebagai putri daerah Kalimantan Barat, tentu saya juga punya satu misi ya buat keluarga besar Kalimantan Barat. Kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa posisi kita atau untuk meraih satu cita-cita kita untuk berada di tempat yang baik itu memang perlu satu perjuangan, dan kita juga harus yakin gitu loh bahwa kita itu bisa, apalagi kita seorang Nasrani, kita punya iman untuk melangkah dan ingin menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Barat tuh bisa untuk di posisi dimanapun. Dan kita bisa lihat teman-teman kita dari Kalimantan banyak yang berada di pemerintahan juga. Dan hari ini kami sedang mempersiapkan satu momen acara juga, ada satu gawai Dayak, gawai FDKJ, Forum Dayak Kalimantan saya dengar, Jakarta. betul. Kebetulan saya sebagai Dewan Pembina di di forum tersebut. Itu. Jadi kami akan mengadakan satu gawai yang
terbesar menurut kami saat sekarang. Gawai terbesar. Ya, pada puncak acara nanti tanggal 8 dan 9. 8 dan 9 November. Iya, betul. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu ini langsung penasaran banget sih ya. Ada beberapa bahkan sudah nanya, kan gak gampang Mbak Hati wanita masuk ke dunia politik. Apalagi ya kita tahu dalam ya perpartaian ini kan di Indonesia ini mudah sekali untuk ada penggiringan opini. Buat seorang wanita berani eksis memperjuangkan, itu kan pasti tantangannya juga nggak main-main. Apa sih yang meneguhkan hatinya Mbak Hati ini untuk aku dari awal aku start sampai hari ini? Aku tadi dengerin ceritanya soalnya cukup panjang nih. Apa yang membuat you tetap keep on going? Apa Iya. sih? Jadi menurut saya, kita hidup itu memang harus punya satu tujuan. Apa Hidup tujuannya? harus ada punya Harus tujuan. ada tujuan, apa yang akan kita capai. Oke. Nah, saya punya satu firman itu Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun kamu dibuang. Usahakanlah Kesejahteraan kesejahteraan kota kemanapun kamu dibuang. kamu dibuang. Iya, Bukan ditempatkan, Iya. tapi dibuang. buang. Kata Nah. buang itu kan, Ya, jadi saya lihat ini saat kita ditaruh, sepertinya saya sekarang saya lahir di kota Pontianak, saya hari ini ditaruh di Jakarta. Iya. Tentu saya harus punya satu misi apa yang ingin kita capai untuk kesejahteraan kota tersebut. Ya, minimal bagaimana kita membawa nama harum daerah kelahiran kita. Nah, ya, itulah yang sedang dalam proses kami memperjuangkan meningkatkan budaya yang ada di Kalimantan, paling tidak meningkatkan UMKM, pendapatan masyarakat perantau yang ada di Kalimantan dan sekarang posisi yang berada di Jakarta itu. Nah, jadi sesuai firman ya. Jadi itulah kita menjadi terang dan garam buat saudara-saudara terang kita. dan garam. Ya, mengenai apa target yang selanjutnya akan kita capai. Ya, targetnya kita berupaya menjadikan apa yang kita inginkan untuk mencapai satu tujuan untuk kesejahteraan dan target yang lain. Misalnya, jika saya sekarang saya posisi sebagai lawyer, tentu saya ingin ada terutama kaum perempuan bagaimana memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya. Jangan takut, karena saya tidak punya jaringan, karena saya tidak ada dana. Nah, saya dan kawan-kawan saya beberapa hadir gitu loh, menguatkan kepada teman-teman bahwa jangan khawatir, sampaikan apa yang bisa kami bantu untuk meluruskan supaya keadilan itu nyata buat semua orang, tidak ada perbedaan suku, agama, dan kemampuan. Iya. Wow, keren sekali. Nih Bu, sekarang saya mau coba nanya ya. Kalau tadi kan sempat sebutin ayat Alkitab, berarti boleh dong bertanya antara bagaimana cara menyeimbangkan antara bahasa politik dengan bahasa kasih versi Alkitab. Ya, kalau saya menyatakan bahwa kehadiran kita itu harus betul-betul kita menghadirkan diri kita itu yang sesungguhnya dengan hadir dengan kasih. Ya, kasih dimanapun kita berada. Jadi akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Contohnya, orang berkesan tentang LSM itu sesuatu organisasi yang wow, kan, mengerikan. Tapi buktinya saya sampai hari ini berada di salah satu LSM, pemecah muri Indonesia, itu Lumbung Informasi Rakyat. Saya sebagai bendahara umum dan sudah lama berada di situ. Nah, kami hadir di situ bagaimana kami merangkul, memberi semangat dan memotivasi kawan-kawan saudara-saudara kita yang disabilitas dan terbukti berprestasi luar biasa. Nah, disitulah kita sebagai anak Tuhan hadir di situ menunjukkan bahwa ada kasih pembinaan sesuai dengan ilmu yang kita peroleh. Jadi kenapa hari ini saya terus belajar? Karena apa? Saya juga ingin menularkan kepada semua orang bahwa tidak ada keterbatasan kita sebagai seorang perempuan, tidak ada keterbatasan kita sebagai rohaniwan, ya. Karena kita hadir untuk memberikan berkat dalam berbagai hal, pendidikan, menopang dalam hal kesehatan. Banyak sekali yang bisa kita tularkan. Oke, tapi pastinya gini Mbak Hati, orang itu kalau melihat politik itu asumsinya ya, persepsinya pun adalah keras. Terus kemudian banyak kompromi. Ya, ini pandangan masyarakat. Bagaimana sih caranya seorang Mbak Hati bisa mempertahankan integritasnya sebagai anak Tuhan di tengah-tengah pandangan skeptis orang tentang bahwa dia mah di politik mah udah pastilah bisa dinego lah, just name the price.
sebut aja harganya lah, selama kita bisa bayar, pasti kok dia bisa dinegosiasi. Tetapi saya lihat dalam diri ketegasan itu tidak ada kompromi itu, apa yang membuat Anda bisa bertahan dan ini bisa eksisnya cukup lama. Dan menurut saya dari tadi saya punya sebuah penasaran sih, ini market udah kayak begini lihatnya, masyarakat udah kayak begini, tapi Bahati tetap bertahan dan ada sepertinya yang diperjuangkan dengan luar biasa. Ya, jadi sebenarnya siapa kita? Bukan orang lain yang membentuknya. Siapa kita? Kitalah yang membentuknya. Keren banget tuh kata-katanya, Keren, keren. siapa kita lah yang Siapa kita, membentuknya. kita lah yang membentuknya. Ya, Wow. bukan orang lain yang membentuk kita. Oke. Kalau kita mau berlumur, ya kita yang akan memetik hasil ya kita sendiri. Oke. Tapi ada nggak, misal gini, kadang-kadang orang ya, ada yang terpanggil lihat orang, misalnya contoh, kita bicara kaum wanita lah ya, ada yang terpanggil untuk membentuk, entah itu community, entah itu apapun, tentang mungkin karena dia adalah seorang yang tadinya dia tidak apa-apa, tapi karena dia survival dari breast cancer atau apa, tiba-tiba dia mengalami satu turbulence dalam hidup dia, dan akhirnya dia mau bangkit, dan dia jadi, let's say, motivatornya, atau menjadi penggeraknya. Saya harus memperjuangkan nasib teman-teman saya kaum wanita yang menghadapi breast cancer dan sebagai cancer survivor. Kan muncul ya. Nah, ada nggak dalam perjalanan kehidupannya Harti? Saya masih penasaran. Saya seneng banget nih Iya. dengan singgungan mengenai cancer. Kebetulan saya adalah Dewan Pembina di Yayasan Kanker. Di salah satu yayasan kanker Ya, yang kebetulan teman saya ya dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu itu Santi Rosa Persada. oke. Jadi awal mula pertemuan saya memang aktif di dunia pelayanan sehingga banyak teman-teman yang sakit, buntu, tidak ada jalan. Tidak Puji ada Tuhan. jalan. Ya, itulah hadir kita di dunia politik, perpartaian, karena di sana kami punya rekan-rekan, punya teman-teman di DPR dan sebagainya, dan di dinas sosial, kementerian, sehingga waktu itu saya aktif untuk membantu para teman-teman atau masyarakat yang dalam kondisi sakit, buntu, untuk mendapatkan pengobatan. Nah, saya berhasil membantu bukan beberapa kawan ya, sudah sangat banyak sekali. Sehingga saya diajak untuk bergabung di yayasan tersebut dan kami menjadi motivator buat semua para penderita kanker sehingga mereka itu punya motivasi untuk bangkit, yang menderita harus menyemangati teman-teman yang lainnya. Jangan dianggap waktu divonis peti mati sudah ada di sebelah. Tapi satu sisi ini tentang bagaimana kontribusi. Namun dalam perjalanan hidupnya Harti sendiri, adakah momen panggilan itu adalah saya harus masuk politik deh. Saya harus bersuara. Karena dengan saya mengambil keputusan ini, either I win or lose, I try my best to do something, sehingga panggilan hidup saya ini saya bisa nyatakan sebagai saluran berkat yang memberkati. Panggilan itu pasti ada. Panggilan itu ada. Pasti ada. Karena gini, kita ya sebagian orang mengatakan bahwa kita ini minoritas. Nah, ini dia. Ya, Oke, sebagian mulai orang menarik. mengatakan kita minoritas. Ya, minoritas. Tapi apakah minoritas itu tidak bisa berada di posisi tertentu? Enggak dong. Karena apa? Kita adalah masyarakat, kita adalah warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Ya, oke. Iya. Hak yang Hak yang sama ada sama, di ya. atur UUD ya. Nah, hari ini saya ingin membuktikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang minoritas, yang dianggap minoritas, bahwa saya bisa berada di pusat. Saya berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, walaupun dengan kondisi mata sipit, tapi saya ya dihargain sampai hari ini. Ya puji Tuhan, Ketua Umum kami cukup bijaksana dalam memandang hal ini. Ya, Jadi ya. saya ingin menunjukkan dan saya juga ingin memotivasi kepada kawan-kawan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan sampai ke di sudut-sudut kota kita di Indonesia, bahwa jangan khawatir gitu loh. Kita tinggal mengasah kemampuan kita dan menunjukkan kualitas kita. Kalau kita ingin maju ya kita tunjukin nilai kita. Sebaiknya orang yang berpolitik ini cocoknya dia harus sudah punya profesi as a profesional sebagai pengusaha, atau dia nggak apa-apa, dia nggak punya kerjaan pun boleh berpolitik menurut Kalau Mbak Hati? menurut saya ada banyak hal sisi pandang ya. Tidak juga mengatakan bahwa kalau saya seorang pengusaha besar saya baru bisa di politik. Semua kan berawal dari belajar. Ya, Belajar ya. semuanya berawal dari belajar. Tapi ya izin saya melengkapi pertanyaan saya begini loh, Mbak Hati. Saya pernah dengar istilah begini. Kalau kamu sebagai orang miskin, kamu harus ngerti kamu itu akan kalah dengan orang kaya. Kalau kamu orang kaya, kamu juga harus sadar penuh
bahwa kamu akan kalah dengan yang namanya penguasa. Dan dalam hal tentang penguasa ini, berpangkat seringkali asosiasi tentang politik di situ. Menurut Mbak Hati yang punya pengalaman di dunia politik, benar nggak kalimat bahwa kalau kamu pengen negaramu bisa jadi negara yang maju dan baik, kamu memang harus masuk ke dalam dunia politik? Kalau menurut saya ya betul, harus. Kalau ingin membuat suatu perubahan, kalau kita ingin ada satu kerinduan membuat satu perubahan, tidak semua orang bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kerinduan kita ya kita sendiri yang harus menciptakan. Ya masuklah ke arena tersebut. Ya minimal tidak sampai di ruang lingkup yang besar, ya ruang lingkup yang kecil lah. Oke. Kan gitu. Nah, Ya. contohnya sangat kecil. Kita ingin membuat satu keluarga yang sejahtera, ya kita benahin keluarga kita dulu. Jangan Setuju. bercerita tentang ruang lingkup yang besar. Setelah itu baru kita keluar Oke. dan akan melahirkan sesuatu yang Ya. dahsyat. Pertanyaan saya tuntaskan di satu bagian ini adalah, berarti kalau ke dalamnya udah beres, keluarnya kan saya sebagai pengusaha, saya berbisnis nih. Supaya bisnis saya bisa ekspansi, bisa luas, namanya juga pengusaha pengen dong, supaya aman nih. Saya bisik-bisik nih Bu ya, supaya aman nih. Saya perlu kayaknya ya masuk ke dunia politik. Kalau saya Kan bilang itu banyak orang keliru. bilang begitu loh, Sangat supaya kok keliru. bisa bagus, harus masuk ke politik. Is that right? Kalau menurut saya itu sangat keliru sekali ya. Sangat keliru keliru ya. sekali. Oke. Jadi membenarkan yang salah, saya juga Iya. enggak sepakat. Nggak Sangat sepakat. tidak sepakat. Supaya bisnis saya aman, maka saya harus masuk ke politik supaya tidak ada gangguan. Itu kan stigma yang beredar. Iya, Jadi hari ini kita sama-sama belajar dari sebagai Mbak Hati. seorang lawyer ya saya katakan bahwa kalau ingin aman ya berjalanlah di jalan yang tepat. Tepatnya hukum, Iya. ya. Oke, Nah, oke. sebagai Menarik. seorang pelayan Ya. Tuhan, ya saya juga mengatakan ya berjalanlah dengan baik kan gitu, yang Berjalan benar dengan gitu baik. kan, dengan Ya. wilayah yang tepat. Iya. Karena saya ingat ya teladan kita ya, dia mengatakan bahwa ya bayarlah kepada kaisar apa yang harus kamu bayarkan Ya. kepada kaisar gitu ya. Sepakat. Oke. Mbak Harti, mau nanya nih, kan perjalanannya kayaknya panjang banget ya, politik kan sampai terakhir ke perlindungan ibu dan anak nih. Pernah nggak sih ngerasa yang namanya capek di titik yang, aduh kayak capek nih, terus tiba-tiba ngerasa kayak, coba ya seandainya diputar balikan waktu. Pernah nggak semenit kayak gitu? Puji Tuhan sampai hari ini saya selalu bersyukur yang setelah yang saya lewati. Saya tidak pernah berpikir, oh saya menyesal yang lalu. Saya tidak pernah. Karena menurut saya, ya secara iman saya mengatakan, apa yang dilalui itu sudah seizin Tuhan. Apa yang dilalui itu sudah seizin Tuhan. Wow, so beautiful. Jadi Oke. saya yakin apa yang ada di depan juga yang dipersiapkan Tuhan. Apa yang ada di depan juga sudah dipersiapkan Tuhan. Bravo. Jadi kalau saya So tidak beautiful. maju, saya Ya. tidak melangkah, saya tidak merebut dan tidak merampasnya, Ya. itu salah saya. I see. Oke. Berarti ada momen yang berkesan dong. Salah Pasti. satunya apa? Ini saya kembali lagi tadi ya. Kalau saya tidak maju, itu saya tidak mendapatkannya. Tapi kalau saya cuma diam, akhirnya di situ saja kan. Tapi kalau saya maju, mana tahu dapat kan? Pak, minimal saya kembali di tempat. Minimal kembali di tempat. Minimal, itu minimal. Iji tadi yang ditanya apa lagi? Luar biasa sekali ya. Namun dalam perjalanan gini Mbak Hati, ada teman saya yang berkarir juga di politik. Dia bilang gini, Tom, aduh, gua nggak menang, gua kalah banyak, uang gua habis, gitu kan. Gua masuk ke politik, udah nggak terpilih, gua kalah. Ya ibaratnya gua tadinya jadi pengusaha juga duit gua akan menambah dengan luar biasa. Tapi yang gua sadari satu Tom, ya, itu selama gua berpolitik otak gua mengecil Tom, gitu. Tapi setelah gua berhenti tidak politik lagi, otak gue ini kayaknya berkembang lagi. Apa pendapat Mbak Harti tentang kalimat ini? Karena saya tahu juga dari sebelum kita podcast tadi kan Mbak Harti open sama saya, open mind bahwa Tom, saya juga adalah dalam sebuah pencalonan saya kalah. Dan saya tanya, Mbak Harti kalah itu berarti nggak balik modal, malah uangnya hilang semua kan ya? Ada satu kontribusi lah. Nah teman saya ngalamin nih Bu. Dan dia trauma, bahkan dia nggak mau lagi politik. Terus dia bilang, Tom, selama saya berpolitik, otak saya itu nyusut, mengecil. Tapi setelah saya kembali jadi seorang pengusaha, otak saya itu berkembang lagi. Nah sekarang saya penasaran, pengen tahu apa pendapat Mbak Hati tentang Jadi politik ya, dan pengusaha. memang pengalaman ini, pengalaman tentang satu, kalau dikategorikan kata gagal, banyak orang bilang tertunda. Tertunda. Iya, tertunda. Jadi pengalaman ini yang saya laluin,
saya betul-betul menikmati karena apa? Saya masuk ke arena suatu pertandingan pasti ada 2, menang dan kalah. Menang dan kalah. Iya. Nah, saya ambil poin tersebut, kalau saya kalah, saya sudah berbuat minimal. I see. Yes. Jangan tunggu saya menang, saya baru berbuat. Beautiful. Okay. Jadi apa yang saya Ya. lakukan? Jadi saat sosialisasi, saya berupaya berbuat. Apa yang bisa saya perbuat? Contohnya sangat sederhana. Saya menghabiskan dana saya untuk hal-hal yang bermanfaat buat orang lain. Contohnya kursi roda, Iya. kan, mengobatin yang sakit, dan memberi bantuan-bantuan lainnya. Tanpa kekalahanmu, mereka tidak mendapatkan manfaat Ya. itu tadi. Waktu saya kalah, saya sudah berbuat. Kalah pun sudah Apakah saya menyesal? Ya enggak, memang Tuhan izinkan saya hadir di situ untuk berbuat. Iya. Kalau saya tidak maju, saya tidak sampai di situ. Iya. Sampai di pedalaman yang banjir dan sebagainya, saya melihat Tuhan izinkan saya hadir di situ, melihat Iya. dan bertindak. Apa yang bisa kamu perbuat di sana? Iya. Apa Karena itu adalah kendaraan akses ya untuk bisa melihat. Iya. Kalau sekarang saya tidak maju, apa saya ke sana? Saya tidak ke sana. Iya, Anda akan nyaman di ibu kota, mungkin Iya. lagi ngopi, santai gitu ya, kita lagi ngopi kan. Iya. Tapi karena Anda punya kendaraannya untuk mencapai situ, akhirnya Anda Jadi bisa saya berkontribusi. punya saya sering saya satu poin yang sering saya pegang. Ada orang berpikir begini, nanti kalau saya ada uang saya bantu, nanti saya menang saya bantu. Tapi waktu dia sudah ada duit, dia udah sibuk, kapan dia membantu kan? Oh, wow. Yes. Kalau saya sudah sukses nanti saya bantu ya. Iya. Tapi kalau udah sukses pasti padat dengan meeting kan? Iya. Padat dengan pertemuan-pertemuan dan Iya. sebagainya sehingga tidak ada waktu lagi bertemu. Iya. Jadi menurut saya poin yang Tuhan taruh itu ya iya, saya siap menang kalah, tapi saya dengan komitmen diri, ya saya ambil kesempatan ini, saya rebut, saya berbuat supaya tidak sia-sia. Habis sekian nggak sia-sia, karena itu untuk apa? Saya berbuat. Saya terharu loh Mbak Hati, jadi saya ingat tentang ada kisah tentang anak yang ditanya gitu, kapan ada waktu jalan sama papa mama? Ya nantilah, tunggu saya udah kaya. Pas dia sudah kaya, ternyata papa mamanya sudah nggak ada gitu kan. Jadi kata nanti ini memang benar-benar tajam sekali sih. Jangan menunggu nanti kalau hari ini kamu bisa gitu kan ya. Ya. Oke. Kata berbuat itu tidak selamanya harus berbentuk materi. Iya, tidak Kata pakai kata nanti. Ya, kata berbuat itu berdiri saja sudah bisa berbuat, memberi senyum. Sudah berbuat. Yes. Iya, Benar nggak? benar. Yes. Berarti kalau dilihat saya dari perhatiin tuh semangatnya menyala banget loh. Iya. Boleh nggak bagi tipsnya? Apa yang bikin semangatnya menyala terus apalagi di dunia politik? Saya ya kalau mau dikatakan iman saya terlalu besar ya banyak orang bilang seperti itu ya. saya terlalu yakin. Walaupun hari ini saya itu bukan siapa-siapa. Iya. Saya nggak ada apa-apa, tapi saya percaya. Saya Iya. percaya Tuhan yang saya pernah mendengar sesuatu yang Tuhan katakan, saya ingin mempromosikan kamu. Dalam kata arti promosi bukan berarti saya harus berada di satu posisi, tapi mungkin saja Tuhan memperkenalkan, Tuhan membuka jaringan dan sebagainya. Jadi iman saya terlalu besar sehingga saya tuh ya semangat sekali ya. Kalau dalam hal penyampaian berbagai hal, semangat saya tuh ya kalah lah kalau minum multivitamin tuh kalah. Karena saya punya Yesus. Apakah perlu Gen Z ini masuk ke dunia politik? Saya pikir perlu, sangat perlu. Terlalu muda kah? Berapa sih umur yang sesuai untuk masuk ke dunia politik? Ada nggak sih? Tidak ada. Tidak ada? Tapi pasti batasan umur Kecuali itu punya untuk KTP gitu kan? maju ke satu jenjang untuk maju ke pilkada, pileg Oke. dan sebagainya, itu ada batasan usia. Oh, oke. Tapi menurut saya berharap kepada seluruh masyarakat terutama Gen Z, ya pahamilah tentang politik sehingga tidak salah dalam hal pemilihan keterwakilan rakyat. Iya. Kita lihat akhir-akhir ini kita lihat banyak berkembang tentang korupsi dan sebagainya. Iya. Nah, karena pemahaman ini yang kurang sehingga timbul waktu saat pemilihan bukan yang dinilai dengan kategori kemampuan si calon. Misalnya kemampuan dia dalam mengatasi berbagai hal,
kemampuan dia dalam hal berbagai hal yang berkaitan dengan dorongan untuk membangun satu daerah atau sebagainya. Yang dilihat, yang tidak mengerti tentang hal ini, mereka hanya melihat apa yang diberikan saat mau pencoblosan. Nah, ini yang sangat rawan. Akhirnya yang terpilih, ya kita tidak mengatakan bahwa sekarang terpilih itu tidak baik. Tapi alangkah baiknya yang terpilih itu ya yang berkualitas untuk masyarakat lah, untuk membangun negeri kita. Yang bisa mewakili suara Yang bisa rakyat, mewakili rakyat yang sesungguhnya. bisa berkontribusi nyata gitu ya. Yes, betul. Ada nggak sebuah pandangan tentang wanita dan pria di kancah perpolitikan Indonesia? Karena konon katanya untuk seorang wanita masuk ke dunia politik itu nggak gampang. Apalagi di Indonesia yang culture-nya masih timur, sepertinya masih mendominasi pria lah yang harus memimpin. Sedangkan wanita itu mengikuti apa kata pria saja, ya kan? Sebagai seorang Ya. perempuan dan sebagai seorang ibu, saya bertentangan banget dengan poin mengatakan bahwa laki-laki itu lebih Ya. sesuatu banget untuk maju di dunia politik. Karena apa? Menurut saya perempuan lebih kuat. Karena saya sebagai perempuan, saya sampaikan perempuan lebih kuat dan mampu. Kenapa? Kita contoh yang sangat sederhana, seorang bapak kalau kerja, waktu pagi dia menyampaikan kepada si istri atau orang rumahnya, apa yang harus sarapan saya apa, apakah sudah siap, terus dia pergi dan pulang lagi, makannya apa. Ya. Tapi kalau seorang ibu yang bekerja, dia bangun tidur, disiapkan sarapan buat anak-anaknya untuk sekolah dan suaminya, dia pergi. Waktu pulang dia tanya lagi anaknya PR-nya apa, makannya apa, dia kerjakan lagi. Jadi nilai yang dikerjakan si perempuan itu lebih banyak daripada, Wow, saya mohon bisa maaf ya bapak-bapak seluruh saya bisa Indonesia, saya simpulkan ya. mohon maaf dengan sangat. Ketika perempuan masuk ke kancah politik, mereka tidak membawa arti sebagai seorang pimpinan yang membawa ego. Yes. Tetapi wanita masuk ke politik itu mereka membawa hati dan Bawa empati. hati, ya. Jadi kami di situ So, bisa beautiful. merangkul siapa saja. Kami bisa hadir sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai keterwakilan dari masyarakat atau wakil rakyat. Analoginya bagus sekali loh. Pria kalau pagi hari berangkat kerja dia tanya, Iya. sarapannya apa? Tapi kalau wanita justru dia menyiapkan, dia bangun lebih pagi. Dia menyiapkan yang memang perlu dipersiapkan. Jadi hatilah yang dia bawa. Dan tentunya dalam apapun yang kita jalani ini, kita tahu apapun yang kita bawa hati itu akan dampaknya lebih besar ya. Dan Tuhan mau kita membawa hati, Iya. bukan membawa persembahan berupa uang, pangkat, jabatan, kekuasaan. Tapi Tuhan minta kita membawa hati. Saya jadinya makin kagum nih dengan para wanita-wanita yang berkarir di dunia politik ya. Oke, silakan. Luar Nasra. biasa. Atau kamu ada tertarik mau masuk ke dunia politik jadinya ya? Oke. Tiba-tiba terpikir nih ya, Ya. kalau kita lihat era sekarang kan ya, negara lah ya, mungkin nggak perlu disebutin seperti apa kondisinya. Kalau menurut Mbak Arti sendiri, punya visi misi apa nggak 5-10 tahun ke depan? Maksudnya saya sebagai masyarakat perempuan atau sebagai Nah ini menarik banget nih, berarti boleh disinggung Politikus. satu nih, Hah? sebagai perempuan dulu deh. Kalau tadi kan baru ngebahas tentang perempuan dan seorang ibu, Ya. sebagai perempuan dulu. Nah, kedepannya saya pikir Indonesia ini sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu ya. Saya lihat di kepemerintahan Pak Prabowo, presiden kita yang tercinta, ini sangat luar biasa. Dia mewakili hati seorang ibu, hati ibu-ibu se-Indonesia, menurut saya ya. Jadi gini, kenapa? Dia seorang negarawan, seorang pemimpin negara, dia memikirkan bagaimana anak-anaknya makan. Dan dibuktikan memang ada atau hal-hal yang timbul, mungkin ya ada yang berkata bahwa makanannya seperti A, B, C. Ini kan dalam proses. Seperti anak yang baru dilahirkan belajar jalan. Pasti dia terjatuh, merangkak dan akhirnya dia bisa berlari. Nah, menurut saya ini akan membaik dan akan melahirkan anak-anak itu yang negeri kita ini akan muncul anak-anak yang pintar, cerdas karena terpenuhi gizi.
hidupnya. Itu sebagai perempuan dan ibu. Nah, sekarang kalau sebagai masyarakat deh, kalau aku sebagai politik terakhir aja, Iya. sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat, ya tentu saya sebagai masyarakat, saya melihat di pemerintahan kita luar biasa ya. Seorang presiden memikirkan bagaimana perkembangan anak-anak dalam hal di dunia pendidikan dan gizinya. Kan sebagai masyarakat saya sangat bangga sekali dan optimisnya presiden kita ya. Masalah ada poin-poin yang lain yang mungkin yang diperbincangkan atau hal-hal yang lain itu kesampingkan. Tapi optimis karena apa? Kalau kita di Nasrani tentu kita harus berbicara dengan iman. Apa yang kau perkatakan adalah doa. Jadi kalau dikatakan makmur ya makmur gitu loh. Ya itulah doa kita. Negeri kita Apa akan yang menjadi kamu negeri yang perkatakan. makmur. Nah, sekarang kalau sebagai politikus nih. Ya, sebagai politikus ya saya melihat Pak Presiden kita, pemerintahan kita ya cukup sejuk ya dalam merangkul berbagai partai. Bagaimana melihat dari sisi para gubernur yang sekarang menular nih kualitas-kualitasnya muncul nih ya. Kita lihat gubernur-gubernur kita juga tertular dengan support semangat yang diberikan Pak Prabowo untuk memperhatikan rakyatnya. Jadi ya menurut saya the best deh. Luar biasa sekali, Bu. Berarti boleh dong coba nilai hidup apa yang Ibu pegang saat sekian? Ya, kalau nilai-nilai ya saya punya satu prinsip sendiri. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah Jangan mengeluh. pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan dan melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Keren banget. Jangan gentar. Jangan pernah gentar. Jangan pernah gentar. Ya, karena setiap perjalanan yang dilalui pasti akan berakhir. Tidak ada langkah yang terkesok-kesok, dia tidak sampai ke tempatnya. Pasti dia akan sampai, dia tidak akan mundur. Yang penting tetap melangkah. Iya. Yang penting tetap melangkah. Tetap gitu. melangkah. Keren banget bahasa terakhirnya. Saya bahkan jadi bisa mengatakan bahwa begini, ketika kasih itu memimpin, keadilan bisa berjalan. Ya. Dan perempuan adalah wajah kasih di dalam ruang kekuasaan. Maka kalau hari ini Mbak Hati memberikan pesan kepada teman-teman kita yang para Gen Z, agar mereka hadir sebagai sosok wanita yang berada dalam ruang kekuasaan itu untuk bisa memimpin Indonesia dengan lebih baik. Kira-kira Mbak Hati akan ngomong apa? Maksudnya mereka para profesional, mereka para pengusaha, mereka mungkin pengen berkontribusi. Tapi karena pemahaman edukasi tentang dunia perpolitikan ini mereka masih awam, lewat podcast ini, apa yang pengen Mbak Hati sampaikan? Apa langkah saya? Ibaratnya gini, saya pengusaha nih, saya tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh Mbak Hati. Kira-kira saya harus apa? Kalau bahasa Gen Z kan DM untuk informasi lebih lanjut gitu ya. Atau kamu bisa kemana gitu. Mereka tuh pengen belajar itu kemana? Atau mereka harus masuk ke partai atau bagaimana gitu langkahnya? Karena ini awam sekali, masih banyak yang awam. Iya. Kalau saya bilang, kalau saya ini untuk Gen Z, ini kan perkembangan media itu udah cukup luar biasa ya. Betul. Mau TikTok, Instagram, ya, dan sebagainya. Jadi saya lihat ini memang kesempatan sekarang dan saya lihat anak-anak sekarang, Gen Z sekarang lebih maju berapa langkah daripada yang lalu. Betul. Ini kita lihat dari dunia bisnis juga kita lihat kafe-kafe lebih banyak dikuasain oleh anak-anak muda. Berarti itu di situ kita lihat bahwa mereka itu sudah punya nilai yang lebih tinggi daripada yang lalu. Dan pembelajaran ini ya saya pikir mereka sudah kuasain, saya yakin. Tapi jangan alergi dengan dunia politik. Jangan alergi karena apa? Kalau bukan kita yang turut serta dalam sebuah perubahan, itu tidak akan terjadi. Perubahan itu banyak hal tentang yang
hal yang saya sampaikan seperti saya sampaikan tadi, bahwa saat pemilihan jangan ada yang berupaya menerima sesuatu untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Membenarkan sesuatu yang tidak Iya. Nah, sebagai seorang pengusaha juga peran serta dalam pembangunan itu sangat tidak disadari banyak orang bahwa waktu dia membuka satu usaha dia sudah turut serta dalam pembangunan satu negeri. Dalam Betul. UMKM dan sebagainya, perputaran uang ada berada di situ semua. Jadi ya kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengusaha, baik yang muda dan yang senior, ya untuk kontribusinya tentang pembangunan negeri kita ini. Kalau Tapi mereka langkahnya diam, nih, Mbak Hati, kira-kira mereka pengen berpolitik, mereka bisa kemana ya? Belajar berpolitik ataupun apa itu? Lewat apa? Organisasi kah atau kemana kah? ya kalau berpolitik, kalau ingin masuk ke dunia politik atau sebuah partai mungkin yang Iya. dimaksud ya. Ya, Dulu ibaratnya kalau saya tanya Mbak Hati nih ya, iya, dulu Mbak Hati pertama kali bisa masuk karir politik diajak iya, atau memang belajar atau bagaimana? iya, puji Tuhan saya Ya, diajak. diajak. Tapi banyak teman-teman juga yang Ya, hadir bergabung ya. Kami ya prinsipnya Partai Demokrat siap ya, siap diajak dan cocok waktu itu gitu siap ya. mengajak gitu. Iya, iya. Saya yakin karena yang ngajak ini melihat ada core value di dalam diri Mbak Hati, gitu ya kan. Tetapi maksudnya sekarang pertanyaan mungkin buat para Gen Z ini yang mereka punya follower, Iya. mereka punya suara-suara yang didengarkan oleh teman-temannya. Kalau mereka pengen terpanggil, pengen berpolitik, menurut Mbak Hati langkah mereka yang tepat itu kemana jalurnya? Ya, Pendaftaran kah? Kemana kah? ya. Langkah yang paling Iya, tepat adalah bergabung di salah satu parpol. parpol, Ya, ya. silakan aja kalau mau Bisa gitu daftar ya mereka mau melalui daftar? saya tunggu Oh iya sudah dengan tahu senang partainya hati. apa gitu ya? Iya, iya. Loh, tapi Mbak Hati kenapa kok masih tertarik juga? Maksudnya, "Nggak apa-apa, ayo sini yuk, come to mama," ibaratnya kayak ya ayo belajar belajar gitu. Iya, karena Iya, saya lihat memang di dunia politik ini kan banyak hal yang bisa kita lihat ya dari jaringan ke keluarga besar kan kita hadir di satu iya, kelompok, tapi kelompoknya apalagi sudah besar jadi kita iya. kemana aja punya saudara gitu. Kaderisasi itu penting. Iya, Oke. jadi bagi seluruh Gen Z Hmm, yang mau bergabung hmm. boleh hubungin saya Boleh, atau juga boleh. boleh langsung. Boleh, boleh, boleh. Oke. Mbak Harti, ngomongin masuk politik ya, tadi Iya, kan masih dibahas tuh ya. Kalau orang mau masuk politik, mental apa yang harus disiapin? Hmm, saya rasa kembali lagi kepada kita masing-masing. Dalam konteks mental, dia targetnya apa dulu nih dia masuk ke hmm, dunia politik? Apakah untuk supaya terlibat di dalam satu pemerintahan? Apakah dia ingin targetnya mendapatkan sesuatu dengan tidak benar? Kan mentalnya kan intinya diri dia dulu nih. Atau saya ingin belajar supaya saya bisa kontribusi di pembangunan negeri kita. Banyak kan? Jadi banyak banyak poin lah. Kalau memang untuk maju sebagai keterwakilan rakyat tentu ada kos yang harus dia keluarkan dalam iya, arti ya mempromosikan diri dan sebagainya, kan gitu. oke. Bagaimana tanggapan Mbak Hati tentang berpolitik di Indonesia itu masih cukup challenging karena yang bersuara dengan baik dan benar itu akan dibungkam pada akhirnya, Itu menurut penilaian masing-masing ya, menurut kalau penilaian menurut masing-masing. saya. Ya pada akhirnya akan lebih baik lah. Seiring proses gitu ya. Ya, Jadi artinya saya bisa melihat ini jawabannya bijaksana bahwa ya Mbak Hati membenarkan memang ada, tetapi ini akan pelan-pelan semakin tertata, semakin baik gitu ya. Berarti kesempatan bersuara secara baik dan benar itu peluangnya masih sangat besar gitu masih ya. besar. Kalau gitu sekarang saya mau nanya satu hal. Sekarang udah pernah lah, saya langsung kasih titik pahitnya gitu ya, karena penonton pasti paling seneng deh bagian ini, pain point-nya. Udah pernah kalah nih dalam pencalonan. Ya udah, sekarang dikasih kesempatan, balik lagi kembali ke masa itu. Tetap nyalonin nggak? Kalau saya siap untuk maju. Even you tahu bahwa pasti kalah nih. Ya karena semua hal itu kan pembelajaran. Kalau ingin maju kita harus belajar. Oke, Tidak ada orang berhasil itu tanpa belajar. oke, oke. Jadi bayar ini ya, apa namanya, Bayar harga. bayar harga ujian universitas kehidupan gitu ya. Iya. Semakin mahal bayar, semakin happy?
Ya kalau menurut saya apa dulu nih, apa dulu yang, menjadi target dia dan, pola kerjanya itu seperti apa kan. Kalau seperti Yes. saya dikasih kesempatan apalagi kalau ada yang support semakin saya pelayanan. Iya iya. Karena beda ya definisi mahal dan mahar ya. Ya, beda. Iya Jadi ya hari ini saya bisa hadir ke sana, saya dengan sukacita saya ketemu ke orang-orang, maksudnya dalam arti ya saya sudah berbuat gitu loh. iya iya iya. Asal jangan meninggalkan sesuatu yang Iya iya iya. Paham sih. Karena saya ngerti dari kalimat ini kan artinya Bahat itu tertarik justru. Beli barangnya mahal nggak apa-apa kok, selama itu berguna dan berfungsi. berguna, ya. Bukan membayar mahar ya, membayar mahar kan artinya memang mau mengeluarkan untuk suatu kepentingan pribadi. Ya itu beda. Oke, sebelum saya sampai di penghujung, saya kasih kesempatan satu kali buat wanita di sosok sebelah saya yang kayaknya dari tadi udah liatin Mbak Hati dengan kayaknya saya lihat ada gejala-gejala gitu ya. Coba-coba gimana? Kamu masih mau nanya apa lagi nih? Ingin tanya nih, Hmm. satu, Mbak Hati sendiri happy nggak sebenarnya di dunia politik? Saya cukup happy Cukup happy. Berarti Cukup happy. cukup happy. Iya. Kalau ngomongin cukup happy berarti boleh dong kasih kata-kata bijak untuk mereka yang sedang mendengarkan nih. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada terutama para kaum perempuan ya, ya kita menjadi satu sampel ya, sampel atau, memotivasilah, kehadiran kita itu memotivasi kepada seluruh, perempuan, yang ada. Jadi jangan alergi di dunia politik karena apa, keberadaan kita itu kita bisa banyak berbuat. Ada kata banyak banyak hal yang bisa kita perbuat sebagai seorang perempuan. Karena apa? Jaringan itulah yang akan membuka ruang-ruang kita terutama di dunia pelayanan. Karena Masuk ke dalam berpartai itu adalah kesempatan. kesempatan untuk berbuat, bukan kesempatan untuk merebut sesuatu, tapi berbuat. Kalau gitu saya rasanya harus tutup laptop ini karena saya dari tadi sangat mengagumi semua pemaparan yang ada dan membuat saya terpikirkan satu kalimat yang saya persiapin buat Mbak Hati. Teman-teman, dalam perjalanan pastinya zaman dulu itu orang mengatakan bahwa hebatnya suatu negara ditentukan oleh berapa banyak laki-laki yang bersedia maju untuk berperang. Tetapi di zaman sekarang ini, seberapa majunya suatu negara ditentukan pula oleh keberanian para wanita bersuara. Dan di depan saya adalah wanita yang sudah menyuarakan aspirasinya, memperjuangkan nasib bangsa kita, Indonesia tercinta untuk ke depan. Bagaimana dengan Anda? Kita akan ketemu lagi dalam podcast Ahava berikutnya.